Tabligmu Bandung, mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lengkong serta para pimpinan lainnya, para pengurus UPP Ortom di lingkungan PCM Lengkong, para pimpinan amal usaha. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majelis ilmu ini yang insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh moderator kita Pak Ustadz Burhan tadi, kita ada waktu 1 jam. Bapak Ibu, adik-adik siap duduk 1 jam? Insya Allah ya, kita niatkan untuk ibadah. Insya Allah 1 jam tidak akan terasa, daripada pada emok dengan bank gitu ya. Kita emok dengan Al-Quran, kita emok dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah kita bersabar 1 jam ke depan, tolabul ilmi, i'tikaf, silaturahmi sambil ngabuburit. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita pada sore hari ini adalah bagaimana memahami hakikat ibadah saum dari pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Sekali lagi, memahami hakikat ibadah saum dari pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Tentu mungkin sebagian para jamaah sudah akrab dengan istilah bayani, burhani, dan irfani, sudah advance, sudah expert sekali menjelaskan tentang 3 istilah ini di Muhammadiyah. Mungkin ada yang baru mendengar istilahnya saja, kenal pun burhani Ustadz Burhan. Bukan burhani yang dimaksudkan pada pendekatan ijtihad Muhammadiyah. Mungkin juga ada yang tidak pernah mendengar sama sekali, baru sekarang. Makhluk apa bayani, makhluk apa burhani, makhluk apa irfani itu ya. Jadi karena pengetahuan kita beraneka ragam, tidak sama, mohon izin bagi yang sudah ahli, sudah expert, sudah sering mendengarkan istilah ini, kita mereview dulu sebentar ke belakang tentang 3 istilah ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Muhammadiyah itu
sebagai sebuah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang berdasar pada Al-Quran dan Sunnah, memiliki karakter yang khusus dalam memahami ajaran Islam. Sekali lagi, Muhammadiyah memiliki cara dan karakter khusus dalam memahami ajaran Islam. Mengapa demikian? Karena ajaran Islam itu ajaran yang sangat kaya. Sehingga ciri khas Muhammadiyah dalam berislam, dalam memahami ajaran Islam, dalam memahami Al-Quran, itu sekaligus menjadi keunggulan kita dalam berislam dan memahami al-Islam. Ya. Jadi cara berislam kita di Muhammadiyah ini harapannya adalah cara berislam yang unggul, cara Islam yang berkemajuan, cara berislam yang bisa menghadapi tantangan zaman, bukan berislam yang kumuh, yang tertinggal, mudah didikte, kan gitu ya, mudah menyerah, bodoh, mudah ditipu. Bukan itu Islam yang diinginkan oleh Al-Quran, tapi Islam yang unggul, Islam yang memimpin peradaban manusia, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa kemajuan, Islam yang memberikan kekuatan kepada para pemeluknya, sehingga memeluk ajaran Islam itu dirasakan sebagai sebuah kenikmatan, bukan sebagai sebuah paksaan. Nah, itu kita bermuhammadiyah itu harapannya itu, Bapak Ibu. Jadi Muhammadiyah itu ada agar kita bisa berislam secara unggul. Bagaimana Islam itu bukan hanya ada di Al-Quran, pada teks, pada kertas, pada hafalan saja, gitu. Tetapi Islam itu harus berwujud selain pada hafalan, ya, ada juga pada pemahaman yang benar, sekaligus pada amal perbuatan. Mengapa tiga hal ini harus ada pada seorang Muslim? Karena sejarah membuktikan Bapak Ibu, orang yang tidak paham Al-Quran itu bahaya tidak? Sekali lagi, ini pada saum ini. Kita semangat. Orang yang tidak memahami Al-Quran dengan baik dan benar itu bahaya atau tidak? Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran bahaya atau tidak? Orang yang tidak menghafal Al-Quran bahaya atau tidak? Dari tiga itu mana yang paling berbahaya? Apakah yang tidak bisa membaca Al-Quran, atau yang membaca tetapi tidak mengerti, atau yang ketiga yang lebih tingkatannya tinggi adalah hafal, bisa membaca tapi salah memahami? Mana yang paling berbahaya? Yang ketiga ini lebih berbahaya, Bapak Ibu. Ibaratnya orang bodoh di Indonesia dan tidak jujur, itu bahaya tidak? Bahaya. Lebih berbahaya mana, orang bodoh dan tidak jujur dengan orang yang pintar tapi tidak jujur? Pintar tidak jujur. Mana ada orang bodoh tidak jujur, korupsi miliaran, triliunan. Mau tiasain, Bu? Nah, berarti korupsi jabatan nagite ayah atau asis nagite ayahnya. Yang lebih berbahaya adalah yang pintar dan tidak jujur. Itu yang hari ini merusak negara kita. Nah, dalam berislam, Bapak Ibu, orang yang lebih berbahaya itu, ya sebetulnya orang tidak bisa baca Al-Quran itu bahaya juga. Ngaku Muslim nggak bisa baca Al-Quran, apa yang diharapkan, Bapak Ibu? Ya, atau bisa membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya, seperti burung beo, hanya bisa mengucapkan kalimat-kalimatnya, kan gitu ya. Kita sholat Allahu Akbar, burung beo bisa tidak mengucapkan Allahu Akbar? Biasa. Jangan-jangan burung beo lebih fasih dari kita, karena yang ngajarinya orang Arab.
Kalau kita belajar Allahu Akbar dari nenek moyang kita yang orang Sunda, kadang-kadang bukan Allahu Akbar, Allah. Masih dengar kan ya? Allahu Akbar. Masih kalah fasih sama burung beo. Itu juga berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah orang yang bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi salah memahami Al-Quran. Itu yang lebih berbahaya. Makanya mengapa terjadi pemboman mengatasnamakan agama, ya kan? Melukai orang lain menggunakan dalil Al-Quran, merusak tempat ibadah orang lain menggunakan Al-Quran. Ayat Al-Qurannya ada, tapi dia salah memahami Al-Quran. Bapak Ibu, Sayyidina Ali wafat secara wajar atau terbunuh? Ayo adik-adik, apalagi yang dari Fakultas Agama Islam UM Bandung ini, kalau tidak tahu nanti harus dikasih daurah nanti. Sayyidina Ali itu siapa? Pertama, beliau adalah mantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak muda, dan beliau adalah khalifah yang keempat. Beliau yang disebut oleh Rasulullah SAW itu sebagai pintu ilmu. Sayyidina Ali itu luar biasa kecerdasan dan keberaniannya. Beliau wafat dalam keadaan terbunuh, Bapak Ibu. Mengerikan kan? Orang soleh seperti Sayyidina Ali ini, surga sudah di tangan, Bapak Ibu. Memimpin dengan adil, mencerminkan akhlak seperti Al-Quran, sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat dibunuh orang. Dan yang paling mengerikan dan menyedihkan, siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Yang membunuh Sayyidina Ali adalah orang yang hafal Al-Quran. Ingat itu. Lagi, orang yang membunuh Sayyidina Ali adalah orang yang hafal Al-Quran, bukan orang sembarangan, tapi dia salah memahami Al-Quran. Salah memahami makna Al-Quran ini berbahaya sekali, Bapak Ibu. Makanya jangan hanya baca terjemah. Apalagi terjemahan Kementerian Agama masih banyak yang harus dikoreksi. Bukan hanya terjemah, tanyakan kepada yang faham tentang makna ayat Al-Quran. Ya, di ayat Al-Quran itu ada waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan ya, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kalian menemukannya. Bayangkan kalau ini difahami secara keliru oleh seseorang yang mengaku muslim, hafal ayat itu, dia akan bunuh orang kafir secara sembarangan. Dan itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran itu sendiri. Bukan itu maksud Al-Quran. Ya. Demikian pula memahami hadis, kalau salah bahaya. Maka para ulama dulu membuat ilmu tertentu bagaimana cara memahami Al-Quran. Tidak cukup hanya bisa bahasa Arab, Bapak Ibu. Tidak cukup hanya bisa bahasa Arab, itu hanya salah satu kunci memahami Al-Quran. Bahasa Arab, yes. Tidak mungkin kita bisa paham Al-Quran kalau tidak bisa bahasa Arab. Tapi tidak mungkin kita bisa memahami makna Al-Quran kalau hanya bahasa Arab. Di situ kita harus belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorof, belajar ilmu balaghah, ilmu ma'ani, belajar ilmu mantik, belajar ilmu ushul fikih, belajar ilmu sababun nuzul, ya. Belajar ulumul Quran. Ada 12 cabang ilmu yang harus dipahami agar kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar, supaya tidak salah paham tadi. Ibaratnya ada orang yang salah paham dengan tidak tahu. Pak Ibu, ada orang tidak tahu kalau di sini tidak ada pengajian misalnya. Ya sudah, tidak ada pengajian.
Ada orang yang taunya ada pengajian, padahal bukan hari itu. Harusnya pengajiannya hari ini, hari Kamis. Dia datang hari Selasa, datang ke sini marah-marah, katanya ada pengajian. Dia salah memahami hari. Itu lebih berbahaya. Mending yang tidak tahu aja tidak datang sekalian. Nanti datangnya hari Kamis. Apalagi memahami Al-Quran. Nanti kita akan lihat beberapa ayat yang kalau memahaminya tidak menggunakan ilmu pendukung Al-Quran akan berbahaya. Nah, kita di Muhammadiyah berusaha memahami Al-Quran secara maksimal supaya jangan sampai warga Muhammadiyah keliru memahami Al-Quran. Salah satu kekeliruan kita memahami Al-Quran adalah ketika kita beragama itu hanya selesai pada gerakan-gerakan fisik saja. Qul huwallahu ahad, selesai qul huwallahu ahad. Habis itu realitasnya ada orang mau naik jabatan, mau promosi jabatan, datang ke dukun. Dukunnya sih pakai peci. Pakai sorban gitu ya. Tapi dukun. Ada orang yang mau cepat kaya raya, bukan bisnis, bukan kerja yang maksimal, datang ke kuburan. Itu adalah pemahaman agama yang keliru. Maka Muhammadiyah hadir untuk memperbaiki pemahaman ini di tengah-tengah warganya. Oleh sebab itu, Muhammadiyah punya cara memahami ajaran Al-Quran dan ajaran As-Sunnah supaya kita tidak salah memahami Al-Quran dan Sunnah. Apalagi sekarang nih, kita patut bersyukur Bapak Ibu, Muhammadiyah sedang menggarap tafsir At-Tanwir. Jadi Muhammadiyah membuat tafsir tersendiri oleh Majelis Tarji. Kebetulan kami salah satu penulisnya. Targetnya milad 100 tahun Majelis Tarji. Majelis Tarji itu berdirinya tahun berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Boro-boro dari Muhammadiyah mah jarang orang tahunnya. Ya. Yang tidak boleh itu ulang tahun yang dianggap ibadah Bapak Ibu, hari pertanggalan mah harus tahu kita ya. Wah, saya kalau nggak tahu ini ibadah jadi dosa. Harus ada kuenya, harus ini ya, itu yang tidak boleh. Kalau merupakan bagian dari pengetahuannya, kita perlu tahu kapan Muhammadiyah masuk ke Lengkong. Ya harus tahu sejarahnya, harus tahu tahun-tahunnya, harus tahu tokoh-tokohnya. Jadi Majelis Tarji itu berdiri tahun 1927. Maka pada tahun 27 nanti Majelis Tarji akan masuk usia ke 100 tahun, bertepatan dengan Muktamar Muhammadiyah di Sumatera Utara nanti insya Allah. Nah, Majelis Tarji targetnya tahun ini menyelesaikan tafsir At-Tanwir 30 juz Bapak Ibu. Minimal itu jadi panduan untuk warga Muhammadiyah. Akan di-launching pada milad 100 tahun Majelis Tarji itu ya. Yaitu tujuannya adalah memberikan, memfasilitasi, melayani warga Muhammadiyah supaya dekat dengan Al-Quran dengan pemahaman yang tidak aneh-aneh. Wah, kalau pemahamannya aneh-aneh kayak tadi itu, bisa mengkafirkan saudaranya sendiri, bisa menghalalkan darah saudara kandungnya sendiri, bisa mengkafirkan ayah dan ibunya sendiri. Ini dengan dalil Al-Quran, padahal Al-Quran tidak memaksudkan begitu. Nah, dalam memahami Islam itu ada cara yang digunakan di Persyarikatan Muhammadiyah, bahwa kita beragama itu Bapak Ibu harus dipahami, dilakukan pendekatan dari tiga ini, bayani ya, kemudian burhani dan irfani. Ini oleh pengajian kita bagi yang belum tahu. Apa yang disebut dengan metode ini? Dulu ya, Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad sebagaimana yang digunakan oleh ulama-ulama klasik dulu dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum. Pada Muktamar Munas Tarjih Muhammadiyah tahun 2000, bertepatan dengan Muktamar Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta,
Majelis Tarjih menetapkan pendekatan baru dalam memahami ajaran Islam dengan menggunakan 3 istilah tadi itu, bayani, burhani, dan irfani. 3 istilah ini, Bapak Ibu, bukan istilah yang dikarang oleh Muhammadiyah, bukan istilah yang baru lahir. 3 istilah ini lahir di kalangan tradisi ilmuwan para ulama-ulama muslim klasik. Ya. Jadi jauh sebelum Muhammadiyah ada, 3 istilah ini sudah dikenal oleh ulama-ulama muslim dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, ajaran Islam. Nah, kemudian ini diadopsi oleh Muhammadiyah dengan segala kekhasannya, ditetapkan di Munas Tarjih Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta itu. Lalu apa yang disebut dengan bayani? Bayani itu adalah bagaimana kita memahami ajaran Islam, ya, atau cara memahami ajaran Islam, tapi pendekatannya adalah dari pendekatan tekstual, pendekatan nas. Teks itu artinya yang tertulis. Maka yang dimaksud dengan teks di sini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bagaimana memahami ajaran Islam, pendekatannya adalah dengan pendekatan tekstual. Apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, itu yang menjadi titik pokok pemahaman ajaran Islam. Contoh misalnya, Bapak Ibu, secara bayani, secara pendekatan tekstual, ya, kalau kita ditanya, Bapak Ibu mengapa mendirikan sholat zuhur? Jawabannya apa? Maka kita menjawabnya, pendekatan pertama adalah pendekatan bayani, karena Allah memerintahkan. Nah, gitu kan? Karena Allah memerintahkan. Di mana itu perintahnya? Ada di dalam Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi. Kan gitu ya? Itu jelas teksnya. Kita memahami ayat itu sebagai perintah untuk mendirikan sholat zuhur. Teksnya ada, lafadznya ada, kata-katanya ada. Maka kemudian dari kata-kata itu muncullah sebuah peribadatan yang disebut dengan sholat zuhur. Kemudian kalau kita ditanya mengapa kita melaksanakan ibadah saum, jawabannya sama. Secara bayani, kita melaksanakan ibadah saum itu karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Itu surat Al-Baqarah yang akan dibacakan bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi ada lafaz, ada kata-kata, ada redaksi teks tertentu yang menunjukkan bahwa sholat itu wajib, bahwa ibadah saum itu wajib, bahwa zakat itu wajib, bahwa haji itu wajib. Semuanya kembali kepada teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu namanya kita melakukan pendekatan bayani. Nah, dari pendekatan bayani tadi sudah disinggung, lahirlah berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Salah satunya misalnya, kalau kita lihat ilmu nahwu dan ilmu shorof. Tadi misalnya dalam surat Al-Isra, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasyaqil lail, kan itu ya. Dirikanlah sholat karena matahari tergelincir. Tergelincir itu apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika matahari jatuh di atas kepala kita, kalau belum ada bayangannya, dulu jangan dibayangkan, sekarang mah gampang ya, kita lihat HP aja. Apalagi ada aplikasi masa.
Ketika matahari ada di atas kepala kita, bayangannya belum jatuh, bayangan kita belum jatuh, berarti matahari ada persis di atas kepala kita. Berarti kita belum boleh sholat zuhur. Ketika matahari nanti bergeser, kemudian bayangan kita jatuh, ini yang disebut dengan liduluki syamsi. Matahari mulai bergeser sehingga menjatuhkan bayangan kita, baru kita diwajibkan mendirikan sholat zuhur. Lahirlah di situ memahaminya dengan ilmu. Lahirlah para ulama mencatat ilmu pengetahuan, namanya ilmu bahasa, ilmu nahu, ilmu sorof. Di situ ada aqimis sholata. Aqim itu dari kata apa? Oh, dari kata qoma yaqumu. Bentuknya apa? Aqim, perintah. Kalau aqoma yaqumu, mendirikan, ya kan? Tapi kalau aqim artinya adalah dirikanlah. Beda tidak? Beda. Tadi mah hanya berita, mendirikan, ini mah dirikanlah. Itu dari ilmu nahwu dan ilmu sharaf, ilmu bahasanya. Dari situ tidak cukup lagi, belum melahirkan hukum kan Bapak Ibu? Belum bisa kita pahami ayat itu maksudnya apa? Para ulama menyusun lagi ilmu namanya ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih, ya kan, kalimat perintah, kalimat perintah itu kaidahnya setelah para ulama, luar biasa ulama-ulama dulu Bapak Ibu ya, fasilitasnya, sarananya masih terbatas tapi penelitiannya luar biasa. Gak kayak kita sekarang, sarananya luar biasa, penelitiannya makin gak ada karena sibuk di medsos, mengikuti gosip. Bayangkan ulama-ulama dulu, mungkin kitab saja masih sangat jarang karena ditulis tangan kan ya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Ahmad radhiyallahu anhu, ulama-ulama luar biasa itu. Mereka mengumpulkan ayat Al-Quran Bapak Ibu semua, yang 30 juz itu, yang 114 surat itu dikumpulkan di dalam Al-Quran. Ada berapa bentuk perintah dalam Al-Quran? Upami ibu di orangnya aku PCM bakal dikerjakan walau. Pilarian kata perintah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya sabar hiji. Ulama dulu tidak ada yang bayari proyeknya, semua lillah mereka kerjakan, diteliti, bukan hanya satu surat, mulai Al-Fatihah sampai ke surat An-Nas ada berapa perintah. Maka setelah dikumpulkan banyak kata perintah di dalam Al-Quran, ternyata kecenderungan perintah itu menunjukkan bahwa kita harus mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Maka mereka menyimpulkan dalam ilmu ushul fikih itu, dibuatlah kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Oh, setelah dikaji, ya, ini yang dalam metode ilmu pengetahuan modern disebut dengan deduktif itu ya. Jadi ilmu modern itu mengikuti para ulama kita sebetulnya. Oh, ternyata setelah diperiksa ayat-ayat Al-Quran yang bunyi perintah, makanlah, minumlah, begitu ya, sholatlah, puasalah, pergilah, tidurlah, ya. Ayat-ayat yang berbunyi perintah itu disimpulkan, oh itu memang berarti tidak bisa ditinggalkan. Maka kaidahnya adalah al-aslu fil amri lil wujub. Prinsip dasar perintah itu menunjukkan kepada wajibnya sesuatu itu untuk dikerjakan. Illa ma dalla alaihi dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Jadi kata aqimis sholata, ya, di situ tidak ada kata-kata kalian wajib mendirikan sholat zuhur, tidak ada. Cukup dirikanlah. Dari situ disimpulkan oleh para ulama kita, oh ayat ini perintahnya bukan perintah biasa, tetapi perintah yang menunjukkan pada wajib. Mengapa menunjukkan pada wajib? Karena ada dalil lain yang menunjukkan yang meninggalkan sholat zuhur itu dosa besar.
ya, ada ancaman siksaannya, berarti itu wajib. Seperti kita kalau nyuruh ke anak, kalau sekedar nyuruh biasa berarti belum wajib. Ambilkan air untuk bapak, itu minta bantuan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang berangkat sekolah, ya, kemudian di situ ada kalau nanti kamu berangkat sekolah dan berprestasi, bapak akan berikan hadiah. Kalau tidak berangkat sekolah, bapak akan potong uang jajanmu. Berarti wajib perintahnya. Menurut logika kita begitu. Itu dibuat dalam ilmu sufi supaya kita bisa membedakan mana yang perintah menunjukkan pada wajib, mana perintah yang menunjukkan pada anjuran, tidak wajib. Di Al-Quran juga ada ayat yang bunyinya perintah tapi tidak wajib. Ada larangan yang menunjukkan pada keharaman, ada larangan yang menunjukkan kepada kemakruhan. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Di situ tidak dikatakan zina itu haram, nggak dikatakan, tapi jangan mendekati zina. Jangan disimpulkan yang dilarangkan yang mendekatinya zinanya jadi boleh. Ya itu tadi salah memahami Al-Qur'an. Cari Bapak Ibu ayat di dalam Al-Quran yang melarang zina, nggak akan kita temukan. Yang ada di dalam Al-Quran adalah melarang mendekati zina. Kalau salah memahami Al-Quran, tenang we, dari Al-Quran mah yang dilarang itu mendekati zina. Kalau zinanya boleh. Coba, bisa begitu kan pemahamannya? Maka diatur rata ulama dalam ilmu ushul fiqh. Nanti dulu. Kesimpulannya tidak begitu. Dalam ilmu ushul fikih ada teori namanya mafhum muwafaqah. Ada pemahaman dari sebuah kata yang maknanya itu adalah di atas yang dikatakan. Ya. Nah, misalnya kalau kita bilang ke anak kita, "Nak, kamu jangan tidur terlambat. Jam 10 atau jam 9 sudah harus tidur." Apa bisa dipahami bahwa saya tidak dilarang begadang sama ibu saya? Yang penting kata ibu saya jam 9 harus tidur. Kan nggak bisa begitu. Kita ini dilarang jangan sampai tidur ya di atas jam 9, apalagi begadang. Nah, itu namanya mafhum muwafaqah. Tidak ada larangan kita Bapak Ibu nempeleng orang tua di Quran, nggak ada. Jangan kalian pukul orang tua kalian, nggak ada itu di Quran. Apa boleh menempeleng orang tua? Ya nggak boleh. Mana? Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian katakan kepada orang tua kalian ah. Mengatakan ah saja sudah dilarang, sudah haram, apalagi melukai secara fisik. Ah, itu memahami Al-Quran tuh begitu. Para ulama membuat kaidah-kaidah yang bisa membuat kita memahami Al-Quran itu benar gitu loh. Ramai Bapak Ibu di Mesir terjadi perdebatan itu tentang tidak ada keharaman zina. Yang bicara itu padahal kurang gimana? Mantan Grand Mufti Mesir, guru kami, Profesor Ali Jum'ah. Beliau mengatakan di Al-Quran itu tidak ada ayat yang mengharamkan zina. Wah, itu diprotes di mana-mana itu. Ya mana buktikan memang nggak ada. Zina itu sudah sangat jauh tahapannya. Al-Quran cukup melarang pintunya saja. Setelah pintunya ditutup, maka tidak mungkin masuk ke dalam perzinahan. Dahsyat bahasa Al-Quran kan ya. Karena kalau orang sudah masuk ke dalam pintu yang mendekati zina, sudah tidak banyak orang yang bisa bertahan, kan begitu ya. Maka kata Al-Quran tahu, jangan sekali-kali kamu dekati. Sekali kamu dekati, pasti kamu akan terjerumus pada perzinahan. Nggak banyak yang bisa nahan zina. Maka Al-Quran melarang, jangan coba-coba mendekati deh. Itu memahami semacam itu.
Sekali lagi, contoh memahami Al-Quran dari pendekatan bayani tadi. Haram zina, haram melukai orang tua, ya. Kemudian perbuatan-perbuatan lainnya dasarnya adalah dari Al-Quran, atau wajib melakukan apa-apa itu dasarnya adalah Al-Quran, yang disebut dengan bayani. Ini termasuk ibadah saum. Kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan burhani. Pendekatannya lain. Kita ini mendekati Al-Quran, Bapak Ibu, memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tidak bisa cukup dengan perangkat-perangkat yang lama, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu fikih, ilmu balaghah, ya kan, ilmu sejarah. Itu kan ilmu-ilmu lama. Ilmu itu berguna atau tidak? Sangat berguna. Hari ini dibutuhkan atau tidak? Sangat. Perlu dipelajari atau tidak? Harus. Tapi jangan berhenti di ilmu itu. Nah, sekarang terbalik. Di kita ini ada dua ekstrim. Yang namanya ekstrim itu dua-duanya kan nggak bagus. Mau ekstrim kiri, mau ekstrim kanan, dua-duanya nggak bagus. Ada orang yang mencukupkan dengan ilmu-ilmu klasik itu, memahami agama, sehingga seolah-olah Islam itu sudah stuck di situ saja. Di ilmu-ilmu yang ditulis pada abad ke-4, ke-5 Hijriah, ke-7 Hijriah. Tadi itu ilmu-ilmu klasik itu. Sehingga mereka tidak mau tahu dengan tantangan zaman. Merasa mapan di situ, maka seolah-olah tidak lagi membuka pemahaman lain untuk memahami Al-Quran. Misalnya ilmu sosiologi, Bapak Ibu, ya, ilmu sejarah, gitu ya, statistika, geografi, itu sangat dibutuhkan. Itu kan ilmu modern kan? Itu sangat dibutuhkan untuk memahami Al-Quran yang harus kita pelajari hari ini. Tapi ekstrimnya ada orang yang hanya mencukupkan diri, menguasai ilmu-ilmu lama dan tidak mau terbuka dengan ilmu-ilmu baru, mengharamkan filsafat, mengharamkan ilmu mantik, ilmu logika dan lain-lain. Itu ekstrim yang tidak bagus. Ada lagi ekstrim yang lain, nggak mau belajar ilmu usul fikih, nggak mau belajar ilmu hadis, nggak mau belajar ilmu bahasa, ya, apalagi ilmu balaghah, langsung ingin memahami Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Ini juga musibah, Bapak Ibu. Musibah. Ayat Al-Quran dilepaskan dari konteks masa lalunya, lalu hanya dipahami pada zaman ini. Ini keliru juga. Jadi harus ada penggabungan antara pemahaman pengetahuan zaman dahulu dengan pemahaman pengetahuan zaman sekarang. Karena Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu turunnya 1400 tahun lalu, kan begitu? Dan masa berlakunya sampai kapan, Bapak Ibu? Sampai hari kiamat. Maka ilmu-ilmu lama ini perlu dibantu dengan ilmu pengetahuan modern, ilmu kedokteran misalnya dan lain-lain. Nah, Muhammadiyah memandang bahwa memahami Al-Quran, ajaran Islam dengan pendekatan teks saja tidak cukup. Sekarang ini tantangan zamannya. Maka ajaran Al-Quran itu juga harus difahami dengan pendekatan rasional, logika, dan ilmu pengetahuan modern. Itulah yang disebut dengan burhani. Di burhani itu memahami ajaran Islam dengan menggunakan logika dan ilmu pengetahuan modern. Contoh misalnya, kalau misalnya kita berhenti pada kenapa kita diwajibkan saum. Nah, kita kan menjelaskannya, pendekatannya ke sampainya ibadah saum, ya. Kalau kita jelaskan dengan pendekatan bayani tadi, jawabannya adalah ada di dalam Al-Quran. Apa semua orang bisa percaya dengan itu zaman ini? Nah, orang tidak percaya sama Al-Quran dipaksa, pokoknya ada di dalam Al-Quran. Kata orang-orang, saya tidak percaya dengan Quran. Mau apa lu? Kan gitu kan ya? Kita yang percaya dengan Al-Quran, selesai pertanyaan kita ketika dijawab dengan Al-Quran.
Karena kita percaya iman dengan Al-Quran. Tapi orang yang tidak percaya dengan Al-Quran dijawab dengan Al-Quran, dasarnya dia nggak percaya dengan Quran, mau apa? Nggak ngaruh jawaban kita. Maka harus dijawab dengan ilmu pengetahuan. Saya ibadah saum Ramadan karena terbukti secara ilmiah bahwa fisik manusia itu membutuhkan masa untuk diistirahatkan. Alat-alat pencernaan organ tubuh yang ada di dalam diri manusia dan semua struktur tubuh itu membutuhkan masa supaya berhenti, ya kan? Supaya berhenti bekerja, harus diistirahatkan. Dari mana kata-kata ini? Kita tidak akan temukan dari Al-Quran, Bapak Ibu. Tapi ditemukannya dari mana? Dari ilmu pengetahuan modern, dari ilmu kedokteran. Sekarang kan di barat lagi ngetren terapi penyakit dengan meninggalkan makan dan minum. Kan gitu ya? Nah itu yang dalam Islam disebut dengan ibadah saum itu. Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mengenal sistem terapi dengan cara menghindari makan dan minum di siang hari, bahkan mereka dengan malam hari, Islam sudah mengajarkan ibadah saum secara teratur. Yang wajib 1 bulan penuh. Yang sunnah silahkan Senin Kamis. Kurang itu saum Daud, tambah ayamul bid, kan gitu ya. Ternyata secara saintifik menurut ilmu pengetahuan, proses itu sangat dipentingkan dalam metabolisme tubuh untuk, ya kan, melakukan pembaharuan sel tubuh. Penjelasan mana-mana? Ya kita tidak tahu, yang mengerti adalah para dokter yang melakukan penelitian terhadap semua organ tubuh manusia. Rasulullah hanya memberikan isyarat, sumu tasihhu, kata Rasulullah. Apa? Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Ini kata Rasulullah. Seperti apa? Rasulullah kan bukan dokter, bukan alumni fakultas kedokteran beliau. Beliau cukup diberitahu oleh Allah bahwa ibadah saum ini bukan ibadah yang sembarangan. Ya, semua makhluk hidup ini membutuhkan ibadah saum. Ya. Adik-adik, semua makhluk hidup membutuhkan ibadah saum, yang disebut dengan puasa itu. Ular suka puasa nggak, Dedek? Puasa. Ular itu kan ada masa di mana dia harus mengganti apa? Kulitnya, sisiknya itu. Gak mungkin dia bisa berganti sisik yang lama yang sudah kusam menjadi sisik yang baru kalau dia jalan-jalan terus. Antum jalan-jalan lu kemana-mana beraktivitas gitu yang gak ada berhentinya. Gak mungkin terjadi itu. Insinya Allah mengajarkan kepada makhluk itu, kalau kamu mau berganti sisik, kamu harus berhenti di tempat tertentu, tempat yang teduh, yang tenang, kan gitu ya. Mau di pohon, mau di kolong rumah, mau dimanapun, mau di lubang, berhenti di situ, tidak bergerak pada masa tertentu, maka akan terjadi perubahan pergantian sisik, kan gitu ya. Itu mereka puasa itu. Maka ketika berganti sisik yang kusam berubah menjadi sisik yang bagus, berkilau, kita kinclong, glowing, betul. Ya, meskipun tidak pakai skincare gitu ya, glowing. Mereka puasa, ibu-ibu. Jadi kalau ibu mau glowing juga, ya salah satunya saum, meskipun jangan diniatkan karena itu. Dan secara ilmiah terbukti. Dr. Zaidul Akbar itu menjelaskan sangat baik sekali betapa ibadah saum itu bermanfaat untuk menjaga pembaharuan sel-sel kulit yang kusam bisa menjadi glowing lagi. Ayam misalnya, ini biar adik-adik terutama masih sekolah paham.
Ayam juga puasa? Puasa. Kalau nggak percaya, tanya sama ayam. Ya ditanyanya jangan tanya pakai bahasa Sunda, tapi lakukan penelitian terhadap ayam. Ayam itu, ayam betina, iya kan? Ada masanya dia bertelur kan? Biasanya ayam betina itu kalau bertelur berapa telur, Bu? Pernah penelitian? 9, 12 itu ya. Yang beruntung 15. Gitu ya. Dia terus bersabar kan, tiap hari satu, ya kan? Tiap hari satu terus. Gak ada yang ngajarin itu. Allah yang ngajarin. Bukan kita, bukan pemiliknya. Pada saat proses mereka bertelur selesai, apa yang dia kerjakan? Apa shopping? Jalan-jalan gitu, nyari lagi pasangan? Tidak. Kalau dia jalan-jalan terus, gak mau istirahat, itu telur yang sudah ditelurkannya susah payah dengan sakit itu tidak akan jadi ayam. Dia tidak akan menetas, akan cacing calang kalau kata orang Garut mah. Cacing calang ya. Maka agar telur tadi itu bisa menetas dengan selamat, si ayam ini harus sabar. Dia harus apa? Mengerami kan gitu ya. Disileng-leman, betul Bu? Bahasa Jerman itu sileng-leman. Dengan sabar dia berhari-hari di situ, kan begitu. Dan ternyata ibu-ibu, selama ayam itu mengerami, ini saya bacanya dari tafsir Al-Quran, bukan dari ilmu kedokteran, bukan dari ilmu peternakan. Ada seorang ulama dari Mesir mengarang tafsir, pendekatannya ilmu pengetahuan. Jadi ternyata menurut penelitian ahli tafsir ini, selama ayam itu mengerami telurnya, apa yang dia kerjakan? Kalau ibu-ibu sambil nunggu cucian, sambil nunggu masakan, apa yang dikerjakan, Bu? Scrolling. Etapisannya punya. Sambil masakan baru jos digoreng, scrolling dulu. Sambil menunggu pakaian masuk ke mesin cuci, buru-buru, scrolling dulu. Ayam selama mereka mengerami telurnya itu, anaknya itu tidak scrolling HP. Apa yang dia kerja? Tidak ngelamun juga, ngelamun lagi, tidak ngelamun. Ternyata ada masanya ayam itu selama dia mengerami telurnya, dia membulak-balik telur. Membulak-balik gimana? Yang di bawah jadi di atas, yang di atas di bawah. Secara teratur dalam satu hari 3 kali. Mangga pasang CCTV kalau nggak percaya. Minimal 2 kali dalam satu hari. Dalam waktu yang hampir persis sama. Dia tidak pasang alarm, Bapak Ibu. Dia mengerti. Kenapa telur itu dibulak-balik? Supaya panasnya rata. Kan yang nempel ke badan si induk ini pasti akan hangat kan? Yang di bawahnya akan dingin. Kalau tidak dibulak-balik, panasnya tidak akan rata, maka tidak akan jadi netas, itu akan cacing calang tadi. Maka Allah mengajarkan dengan instingnya ayam membulak-balik telur itu dengan sabar. Satu hari 2-3 kali dia bulak-balik supaya suhu panasnya itu rata. Dan sang ayam ini, Bapak Ibu, supaya suhu tubuhnya tetap terjaga, kan, dia tidak akan bisa mengerami kalau tidak ada energi panasnya. Dia pun tidak makan dan tidak minum. Itulah puasa. Maka coba adik-adik ini, tapi di kota susah ya. Kalau di kampung banyak. Begitu ayam selesai mengerami dan menetas, coba pangku itu ayam. Hanut dan apa? Hanut dan apa? Dan hampang. Ya kan? Panas itu ayam karena sisa energi dia mengerami itu masih ada dan dia tidak makan dan tidak minum. Kemudian dia juga menjadi ringan badannya, hampang badannya. Karena dia puasa dan tidak makan dan tidak minum. Hayam saja bisa puasa begitu. Hayam saja butuh berpuasa, apalagi kita manusia. Nah, ini pendekatannya. Jadi dengan demikian
kita bisa mengatakan ibadah saum Ramadan itu bagi saya sudah bukan kewajiban. Itu mah pada level bayani tadi itu. Saya sudah memahami bahwa ibadah saum Ramadan itu kebutuhan. Apa Bu? Kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Jadi saum selalu ditunggu karena kita butuh. Bukan sesuatu yang menakutkan. Aduh, tos Ramadan deh, Ramadan deh. Karena kita yang dipikirnya bukan ibadahnya. Ramadan pasti acuk engal, kue kan gitu ya. Mudik dan lain-lain. Itu yang dipikirkan, bukan bahwa akan ada terjadi pembaharuan pada diri kita. Secara fisik akan banyak perubahan dalam diri kita. Nah, itu memahami ajaran Islam secara burhani, secara ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada orang yang menyepelekan puasa, orang Islam nggak ada kerjaan, makanan punya, istri punya, minuman punya. Siang-siang hari nggak dimakan, istri nggak dideketi, gitu ya. Minuman nggak diminum, nggak ada kerjaan. Nanti dulu. Nanti tunggu malam dia pas buka kita bisa makan, bisa minum, kan begitu. Ada masanya badan kita tidak boleh diisi oleh makanan supaya beristirahat tadi itu. Nah, kalau itu tidak akan ditolak oleh siapapun, Bapak Ibu. Pendekatannya pendekatan burhani. Yang terakhir, supaya ada waktu nanti untuk tanya jawab barangkali kalau ada ya. Pendekatannya irfani. Bagaimana kita memahami ibadah saum secara irfani? Nah, ini pendekatan yang paling tinggi. Pendekatan irfani itu adalah memahami perintah Allah Subhanahu wa taala, memahami ajaran Islam bukan sekedar dari teks, bukan sekedar dari ilmu pengetahuan, tapi melibatkan hati nurani, melibatkan jiwa kita. Jadi pendekatan irfaninya ibadah saum itu, kalau bayaninya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 182, 183, 184. Burhaninya terkait dengan kesehatan tubuh manusia, irfaninya adalah terkait dengan kesehatan jiwa manusia. Ini yang disebut bahwa ibadah saum itu tidak boleh berhenti pada dimensi fisik, Bapak Ibu. Saum sih saum, tidak makan, tidak minum, ya, dan seterusnya. Tetapi lisannya itu, nah itu masih tetap aja ngomongin orang lain. Pikirannya itu masih saja suuzon pada orang lain. Jadi ininya saum, tapi lisan, matanya, telinganya, dan pikiran dan hatinya masih kemana-mana. Itu kita masih saumnya sederajat dengan saum ayam. Ya kan? Yang ayam hanya berhenti pada dimensi fisik tadi itu. Manusia yang beriman yang la'alakum tatakun itu, dimensi saumnya harus berangkat naik ke dimensi ruhaniyah. Menjaga lisannya, mengendalikan lisannya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan hatinya, menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Itulah mengapa saya butuh ibadah saum. Jadi begitu saya ingin ngomongin orang lain, astagfirullah, sedang saum. Kayak antosannya tos maghrib. Tekenging ya. Tekeng. Bukan berarti itu menjadi boleh setelah maghrib. Justru kita harus lebih terlatih. Kan tadi tos latihan. Mengapa ketika latihan kita bisa, begitu selesai latihan kita kabolosan. Ketika saum, wah ditahan ini, tidak ngomongin apa-apa gitu ya, siang-siang. Siap mau ngomongin orang lain, Bu, emut menuju saumnya. Pak, emut menuju saumnya. Begitu maghrib, tadi batal sadayana, Bu. Bukan itu maksud saum kita. Sebab maksud saum kita adalah perbaikan secara permanen, secara ruhiyah, bagaimana menaikkan tingkat kualitas ruhani kita,
supaya tidak hanya berada di level jasmani saja, tetapi meningkat pada level ruhani. Maka kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Jadi kita semua tahu ibadah saum itu keutamaannya luar biasa sekali gitu ya. Tidak perlu dijelaskan di sini. Tetapi hati-hati kata Rasulullah. Barang siapa ketika dia lapar, ketika dia haus, tapi dia tidak meninggalkan perkataan yang buruk, menyakiti orang lain, husnuzon, ya, berkata yang tidak bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada urusan dengan lapar dan hausnya itu. Nggak dinilai apa-apa. Sama dengan saumnya ayam dan ular tadi pun tadi. Jadi jangan sampai berada pada level itu. Dengan demikian, setiap ibadah semuanya memiliki 3 dimensi ini, Bapak Ibu. Ibadah sholat juga bisa kita pahami dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Ibadah saum tadi sudah, ibadah zakat juga begitu, ibadah haji juga begitu. Yang intinya seluruh peribadatan di dalam Islam itu adalah tujuannya meningkatkan kualitas ruhani seorang mukmin supaya lebih baik. Kualitas rohani itu tidak ada artinya kalau tidak diwujudkan dalam perbuatan atau yang disebut dengan akhlakul karimah. Maka tujuan utama dari seluruh perbuatan dan ibadah yang kita lakukan itu adalah memperbaiki ruhani kita yang tercermin dalam akhlakul karimah. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku ini diutus hanya untuk satu saja urusannya, tujuannya menyempurnakan dan memperbaiki akhlak manusia. Barangkali itu Bapak Ibu yang Allah muliakan yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar diskusi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, masih ada sedikit waktu. Mas. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallahu khairan yang luar biasa dan alhamdulillah kita bisa memahami terkait dengan manhaj kaji berhari menjadi nabi kehamitan. Waktu buka hari ini untuk kegiatan Muhammadiyah adalah jam 18:11. Saat ini berada di 17:55. Dan kali kedua yang mau bertanya boleh bisa dari Iban dan Akbar atau ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita yang boleh mana? Antara ibu-ibu, ibu Iban, ibu Amin, bapak-bapaknya no, maka persaudaraan. Di bawah dulu ya, maka ibu Laya. Ya, terus selanjutnya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa dalam saum bukan saja sekedar kewajiban, tapi harus kebutuhan. Nah, bagaimana kalau misalkan istilah nama kejujuran karena kebutuhan? Misalkan saya ingin diet, misalkan. Apakah ini tidak akan mengurangi pahala dari saum tersebut? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Tentang puasa sawal Senin Kamis, hadisnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Menarik apa yang disampaikan oleh Buya. Dari beberapa ilmu yang luar biasa yang bisa kita dapatkan pada sore hari ini. Ada 2 pertanyaan. Barangkali yang pertama, Buya tadi menyampaikan banyak kekeliruan yang diterima Dewa
barangkali bisa memberikan beberapa contoh perilaku yang ditemukan oleh Muhammadiyah seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai Bayani, Burhani dan Irfani. Tampaknya memang untuk Bayani dan Irfani itu relatif sebenarnya sudah ditemukan juga terkait oleh ulama klasik gitu ya, seperti tadi mengenai saum bahwa menurut Bayani memang ada dalam Al-Quran, kemudian Irfani juga seperti tadi untuk akhlakul karimah, kemudian menjaga panjang kasidah juga sebelumnya dalam hadis sudah ada gitu ya, bahwa saum itu adalah perisai seperti itu, dan barangkali secara penjelasan juga sudah disampaikan oleh ulama klasik. Ini saja teman. Baik, terus baik, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya, sangat menarik. Pertama, bagaimana kalau kita kemudian lebih mendahulukan kepentingan jasmaninya? Ya boleh-boleh saja, cuman sayang Bu, gitu ya. Jadi kan kita itu berdoanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin dua-duanya. Jadi tetap kita saum harus sesuai dengan sunnah, karena niatnya ibadah. Ya, kalau kita niatnya ibadah kemudian menjadi sehat, menjadi kurus, itu bonus. Yang menurut ilmu pengetahuan itu mungkin terjadi kan gitu. Jadi dahulukan dulu niat ibadahnya, ya, maka kemudian dunia akan kita dapatkan. Kalau kita mendahulukan dunia, akhirat belum tentu kita dapatkan. Kita misalnya ingin ingin langsing, ingin kurus, ingin sehat, nggak makan gitu ya, nggak teratur nggak makannya. Kadang-kadang sampai isya, kadang-kadang sampai malam. Nah, itu namanya bukan saum kan gitu ya. Itu mengarang, tidak dapat kita nilai ukhrawinya. Maka kalaupun sehat ya sudah duniawinya saja, tapi kita lakukan secara ukhrawi dengan ilmu tadi itu ya, sesuai dengan sunnah, kita dapat ganjaran ukhrawinya, duniawinya pun kita dapatkan. Ya. Maka kata Al-Qur'an, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Al-Qur'an tadi, rebut ya kesenanganmu nanti di akhirat. Jangan lupa kehidupan duniawimu. Rebut kesenanganmu di akhirat dengan memperbanyak saum. Jangan lupa kehidupanmu di dunia harus sehat. Salah satunya dengan melaksanakan ibadah saum, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang kedua terkait dengan ibadah saum Syawal ya, dan Senin Kamis, itu dua-duanya dalam hadis yang sahih. Ya, redaksinya kalau yang saum Syawal itu man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan faka'annama shoma siyamad dahri. Barang siapa yang saum Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari saum, maka dia mendapatkan pahala sama dengan puasa 1 tahun. Ini hadisnya sahih. Demikian pula dengan ibadah saum Senin dan Kamis. Hanya, nah ini sebagian ulama berpendapat apakah Senin Kamis itu pasangan atau masing-masing, gitu ya. Apakah kalau hanya Senin saja tidak Kamis, kemudian Seninnya tidak sah? Menurut pendapat yang kuat adalah bahwa kita mau ibadah Senin dengan Kamisnya itu lebih baik. Kalau kita misalnya mampu Seninnya saja atau Kamisnya saja, itu juga tidak masalah, karena Rasulullah tidak mempermasalahkan hubungan di antara kedua. Yang penting saum Senin dan saum Kamis. Senin itu adalah hari lahirnya Rasulullah SAW, kata Rasulullah begitu ya. Kamis itu hari diangkatnya amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menginginkan pada saat amalan itu diangkat kepada Allah, kita dalam keadaan ibadah saum. Jadi boleh dipisahkan, boleh digabungkan. Kalau afdalnya dua-duanya tentu saja. Senin Kamis ya. Nah,
Tentu saja kalau kita mampu melaksanakan ibadah saum Daud itu lebih afdol lagi. Oh, itu kan saum sepanjang hayat, kan gitu ya, berseling-seling. Tidak mampu, ya sudah, saum Senin Kamis saja seminggu 2 kali, kan gitu ya. Terlalu berat juga, sudah ayamul bid saja. Enggak kuat juga, tunggu aja Ramadan, kan gitu ya. Yang utama tentu yang saum Daud itu, karena saum sepanjang hayat. Allah alam bishawab, gitu Bu ya. Kemudian tadi terkait contoh-contoh ayat yang dipahami secara keliru, ya, dan membahayakan. Contohnya begini. Di dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu ada 2 istilah. Di dalam Al-Quran, orang kafir itu digunakan 2 istilah. Kafir jamannya kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kafir jamannya kufar. Maknanya sama orang-orang kafir juga. Dalam terjemah kita disamakan dua-duanya orang kafir, padahal makna bahasanya itu berbeda. Al-kafirun itu adalah orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Maka bahasa Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Kalian bisa hidup bebas. Kami tidak akan menyakiti kalian selama kalian tidak menyakiti kami. Maka kita diharamkan menyakiti orang kafir seperti ini. Namanya kafir zimmi. Bahasa Qur'annya al-kafirun. Yang kafir yang kedua, dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai Nabi Muhammad, jahidil kuffara, perangilah orang-orang kafir tuh. Orang kafir juga, tapi yang tadi kafirun, yang ini kufar. Kalau dua-duanya dimaknai sama, maka kita akan bertemu siapa saja dengan orang kafir akan mudah melukai. Gak bisa. Dengan alasan ayat ini gak bisa. Yang dimaksud jahilul kufara wal munafikin dalam ayat surat At-Tahrim ini adalah orang kafir yang memerangi kita, yang memerangi umat Islam. Seperti Israel itu tuh. Seperti Israel itu, ya, tidak boleh kita berdiam diri terhadap kekejaman Israel. Kita wajib melawan. Itu jahilul kufar wal munafikin. Kalau orang-orang non muslim seperti tetangga-tetangga kita, mereka tidak ngapa-ngapain, tidak ganggu kita, maka kita haram melukai mereka. Haram menyakiti mereka. Kata Rasulullah, barang siapa yang melukai kafir dhimmi, kata Rasulullah, maka dia sama dengan melukai aku. Rasulullah pasang badan loh. Orang kafir dibela oleh Rasulullah selama orang kafirnya adalah orang kafir dhimmi. Nah itu memahami kata kafir dan kufar di dalam Al-Quran harus benar. Ketika keliru, dua-duanya disamakan akan terjadi kekacauan. Maka nggak heran, ujung-ujung tidak ada angin, tidak ada hujan, ujung-ujung tempat ibadah orang lain diledakan. Itu nggak benar itu. Tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan masih banyak lainnya. Contohnya karena waktu pada hari Ustadz ya. Kemudian yang kedua, betul sekali kata Ustadz tadi, Bang, memang ilmu ini, bayani, burhani, dan irfani itu bukan ilmu baru. Ulama-ulama kita itu menggunakannya dahulu. Sehingga Muhammadiyah menggali hazanah ini menjadi sebuah istilah yang bisa diterapkan secara operasional dalam memahami ajaran Islam. Itulah hebatnya ulama-ulama kita dulu. Ya. Dan itu pula yang menyebabkan kita sangat perlu mempelajari ilmu yang ditulis oleh ulama-ulama dahulu. Misalnya Imam As-Suyuti itu nulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Udah burhan dipakai. Gitu ya. Ada lagi misalnya At-Tibyan fi Ma'rifati Al-Adyan. Bayani itu dan seterusnya. Jadi memang Muhammadiyah ini mencoba mengambil kebijaksanaan, kehebatan, keterampilan ulama-ulama dahulu dan menggabungkannya dengan ilmu pengetahuan modern. Kita tidak mungkin mengambil salah satunya saja, tapi dua-duanya harus digabungkan. Maka di Majelis Sarjih itu Bapak Ibu, isinya bukan hanya ustadz, kiai, ya, yang mengerti agama. Di situ ada
dokter, di situ ada ahli biologinya, di situ ada ahli sejarahnya, di situ ada ahli fisikanya. Karena kadang-kadang masalah itu kompleks dihadapi, bukan hanya persoalan agama, tapi juga persoalan-persoalan ilmu pengetahuan modern. Seperti yang mau merumuskan KHGT ini, itu bukan ahli Quran, bukan ahli hadis saja, tapi mereka yang mengerti ilmu astronomi. Ya, itulah maka kemudian Muhammadiyah diharapkan dan menyebut dirinya mudah-mudahan menjadi organisasi yang berkemajuan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Nasallallahu fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi